warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tulmanca dari program studi Agribisnis di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini Sofia akan membahas tentang komoditas sapi potong pasca adanya virus COVID-19. Poin-poin yang akan Sofia bahas yaitu yang pertama, kondisi existing komoditas sapi potong pasca adanya virus COVID-19. Dan poin yang kedua yang akan Sofia bahas yaitu peluang dan ancaman komoditas sapi potong pasca adanya virus COVID-19. Dan poin yang ketiga yang akan Sofia bahas yaitu kebijakan pemerintah mengenai komoditas sapi potong pasca adanya virus COVID-19. Poin yang pertama, Sofia akan menjelaskan. Dilihat dari informasi Jakarta CNN Indonesia, Justinus Satmoko, salah satu pengusaha daging sapi potong, mengungkapkan bahwa pasokan daging sapi saat ini masih aman. Pasalnya, pemerintah tidak menutup saluran impor daging sapi potong. Untuk saat ini, permintaan daging sapi potong masih relatif stabil. Pengaruh sentimen virus corona belum terasa. Permintaan daging sapi potong biasanya meningkat atau mengalami peningkatan menjelang Lebaran. Dan Sofia juga melihat informasi dari liputan6.com Jakarta bahwa harga jual daging sapi potong di pasar tradisional Jatinegara masih stabil di kisar Rp120.000 per kilogramnya, baik untuk daging sapi lokal maupun daging sapi impor. Tetapi karena adanya virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina, sejumlah pedagang justru mengeluhkan sejumlah konsumen yang semakin menurun. Pasalnya, stok daging sapi diklaimnya masih melimpah, sehingga harga jual daging sapi masih normal di pasar Jatinegara tersebut. Poin yang kedua yang akan Sofia bahas yaitu peluang dan ancaman komoditas sapi potong pasca adanya virus COVID-19. Yang pertama, Sofia akan membahas tentang peluang. Peluang yang pertama yaitu pemerintah ikut serta dalam meningkatkan daging sapi lokal secara signifikan. Artinya, pemerintah itu ikut serta dalam membantu meningkatkan komoditas sapi potong, entah itu dari segi peternakannya maupun perdagangannya. Dan peluang yang kedua yaitu kualitas dan kuantitas sapi potong mengalami peningkatan. Peluang yang ketiga yaitu di Kabupaten Lampung Tengah terdapat peningkatan pemotongan sapi yang digunakan untuk acara keagamaan, serta terdapat peningkatan pemotongan sapi lokal akibat adanya pembatasan impor sapi potong. Selanjutnya yaitu ancaman komoditas sapi potong pasca adanya virus COVID-19 ini. Ancaman yang pertama yaitu menurunnya pendapatan para peternak sapi potong ataupun pedagang sapi potong. Artinya pendapatan para peternak dan pedagang sapi potong bisa mengalami ancaman pendapatan yang menurun. Akibatnya itu dari banyaknya konsumen yang memilih mengkonsumsi sayuran daripada daging sapi. Karena mungkin para konsumen itu mengira bahwa daging sapi potong bisa saja mengalami penularan virus corona dari daging sapi impor. Dan ancaman yang kedua yaitu adanya larangan dan pemberhentian ekspor dan impor daging sapi potong. Jika kegiatan ekspor dan impor dihentikan, maka
pendapatan negara dan pendapatan masyarakat akan mengalami penurunan, sehingga akan banyak para pekerja yang menganggur di rumah. Ancaman yang ketiga yaitu daging sapi potong tertular virus corona dari daging sapi potong impor. Daging sapi potong lokal bisa saja terancam mengalami penularan virus corona jika daging sapi lokal tersebut disatukan dengan daging sapi impor yang telah memiliki virus corona atau yang telah terjangkit virus corona. Dan ancaman yang keempat yaitu konsumen lebih berhati-hati dalam memilih makanan, sehingga konsumen memilih mengganti daging sapi dengan mengonsumsi sayuran. Poin yang ketiga yang akan Sofia bahas yaitu kebijakan pemerintah mengenai komoditas sapi potong pasca adanya virus COVID-19. Kebijakan pemerintah yang pertama yaitu pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah memilih Perda nomor 30 tahun 2014 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Dan kebijakan yang kedua yaitu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015, salah satunya melalui kedaulatan pangan sebagai wujud dari kemandirian ekonomi. Kebijakan pemerintah yang ketiga yaitu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Vini Murfiani mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR bagi peternak, khususnya peternak sapi potong dan sapi perah. Peternak ini nantinya akan mendapat KUR dengan bunga 7%. Dan sekarang menurut pendapat Sofia menurut Sofia pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih baik mengenai peternakan dan penjualan daging sapi potong agar bisa tercipta kesejahteraan pada masyarakatnya. Dan pemerintah itu harus melakukan tindakan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakatnya agar masyarakat tidak putus asa dan tidak putus harapan untuk tetap melanjutkan usahanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan pemerintah harus membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komoditas sapi potong tersebut pasca adanya virus corona yang asalnya itu dari kota Wuhan, Cina. Sekian penjelasan dari Sofia. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata dari Sofia, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari Sofia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.